BTTH Kaisar Api, episode 417. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benua Douyun, tempat 7 ras besar zaman kuno bersemayam, juga menjadi ramai saat ini. Adapun Xiaoyan, dengan ditemani Suner selama beberapa hari ini, ia telah menjalani kehidupan seperti pasangan dongeng. Namun, Xiaoyan tidak menyadari bahwa sebuah konspirasi terhadap dirinya dan wilayah api tak berujung perlahan-lahan terungkap di kejauhan. Benua Douyun, tanah tahta suci, kota suci. Kota suci itu dipenuhi cahaya keemasan, dan aura suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan memenuhinya. Baik itu kekuatan pertahanan maupun latar belakang, saya yakin itu cukup untuk menstabilkan 7 ras kuno. Ini adalah habitat tahta suci dan tempat ibadah bagi umat beriman yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya ada 2 markas besar tahta suci. Selain menara yang menjulang tinggi, ada juga kota suci. Kota suci adalah tempat di mana uskup agung berjubah merah dan paus serta tokoh-tokoh penting lainnya beribadah, dan juga merupakan tempat suci bagi umat beriman yang tak terhitung jumlahnya di tahta suci untuk berdoa. Menara Babel tahta suci adalah tempat untuk menangani penjahat, menahan tahanan, dan bahkan mengadili penjahat. Pada saat itu, jauh di dalam kota suci, di sebuah gereja yang megah dan hikmat, seorang pria paruh baya dengan rambut pirang tampak sedikit berkedip. Jika Xiaoyan atau Gu Yuan ada di sini, mereka akan terkejut melihat cahaya keemasan lembut memenuhi tubuh pria paruh baya itu, selembut fajar, dan aura keemasan memenuhi tubuhnya, memberinya pancaran unik dari nafas ilahi. Perasaan seperti itu, aura seperti itu, seolah-olah dia adalah seorang dewa yang jatuh dari langit ke dunia fana, setiap pikiran dan setiap gerakannya cukup untuk menimbulkan kegemparan. Sosok ini sungguh mengesankan, merupakan orang terkuat di cabang tahta suci benua Douyun, dan orang paling berkuasa di tahta suci yang hanya ada dalam rumor, yaitu Paus. Kekuatan Paus, bahkan jika itu adalah benua Dou di Sifang, tak tertandingi. Jika tahta suci bukanlah faksi netral, mereka tidak pernah campur tangan dalam pembangunan benua Doudi. Keberadaan mereka hanya untuk melindungi 7 klan besar di dunia itu, dan hanya menundukkan kepala serta melayani sebagai menteri. Kekuatan Paus, sejak Perang Dunia Pertama, telah memasuki siklus reinkarnasi. Kini, setelah 10.000 tahun berlalu, kekuatan itu mungkin telah mencapai tingkat ekstasi, dan tak seorang pun di tahta suci dapat mengetahui jejaknya. Katakan padaku, apa masalahnya dengan memanggilku secara paksa kali ini? Kata Paus dengan agak malas, rambut emasnya terurai, yang merupakan kejutan yang cukup tak terlihat. Yang mulia Paus, klan kuno telah dikendalikan oleh klan jahat dari luar wilayah, dan pelakunya adalah jiwa dari klan jiwa. Selain itu, menurut penyelidikan para bawahan, kami telah memperoleh bukti pasti bahwa Xiaoyan, penguasa wilayah api tak berujung, adalah pembunuh utama para utusan iman tahta suci dan malaikat pengembara kami. Ini masalah besar. Bawahan saya tidak memberitahu ketiga uskup agung berjubah merah itu, tetapi langsung meminta Yang Mulia untuk keluar dan memimpin keseluruhan situasi. Saya harap Yang Mulia. Liu Hao menatap Paus di hadapannya dengan tatapan ngeri, depresi yang mendalam. Hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Sebagai putra cahaya, Liu Hao memiliki kedekatan dengan elemen cahaya, dan saya khawatir hanya sedikit orang di seluruh dunia yang lebih kuat darinya. Tetapi kekuatan sisa yang baru saja dilepaskan Paus secara tak terlihat di depannya membuat jantungnya berdebar kencang. Saya khawatir kekuatannya. Kaca. Suara Liu Hao baru saja terdengar, dan botol-botol kristal yang tak terhitung jumlahnya, bahkan patung-patung yang menghiasi sekeliling gereja, hancur berkeping-keping. Senyum lembut Paus langsung mengeras, dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya melesat keluar seperti galaksi 9 hari. Untuk mempertemukan ketiga uskup agung berjubah merah, saya khawatir masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Yang Mulia tahta suci sama sekali tidak mengizinkan penistaan agama, siapapun dia. Paus jelas marah, dan seluruh gereja diselimuti oleh untaian es yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuhnya yang ganas. Benar-benar hancur oleh kekuatan ini. Ya, Liu Hao tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Aku berhasil, rencanaku berhasil.
Setelah penyelidikan siang dan malam terhadap bawahannya, dia telah memperoleh bukti manusia dan material. Semua ujung tombak diarahkan ke wilayah api tak berujung dan klan jiwa. Sekarang setelah Paus muncul, orang-orang ini tentu saja hanya akan berakhir dengan kehancuran. Apakah kita akan naik seperti ini? Apakah ini terlalu gegabah? Lagi pula, hubungan antara istana jiwa kita dan tahta suci tidak begitu baik. Tindakan ketua istana ini mungkin sedikit tidak pantas. Pada saat ini, Sol Yan dan Sol Demon saling pandang, dan mereka berhenti di luar kota tahta suci. Kota suci itu penuh dengan teks-teks suci. Begitu mereka melangkah masuk, tanpa persetujuan dari kekuatan tahta suci, mereka tidak ingin mundur, tidak ada alasan lain, karena tingkat pertahanan kota suci itu cukup untuk menjebak reinkarnasi, belum lagi mereka hanya 2 petarung abadi bintang 8. Kalian berdua begitu licik di kota suci tahta suciku, mengapa? Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berbaju merah mendekati kedua tubuh itu dengan diam-diam seperti hantu, dengan lembut menyentuh tubuh mereka dengan kedua tangannya, dan tersenyum tipis. Ternyata itu adalah Uskup Agung berjubah merah. Kami datang untuk memberikan beberapa barang atas perintah Kepala Aula. Kau pasti akan menyukai barang-barang ini. Sol Demon dan Sol Yan saling pandang, dan segera mengeluarkan kristal memori. Kristal memori. Uskup Agung berjubah merah itu sedikit terkejut ketika melihat ini. Tiba-tiba, cahaya dingin menyambar matanya, dan ketiga sosok itu menghilang bersamaan. Ketika Du muncul, dunia sudah menjadi terang benderang. Yang mulia, kami tidak memiliki niat jahat. Tuan Liu Hao juga sedang menyelidiki hal-hal ini. Kami hanya membantu Tuan Liu Hao untuk mengumpulkan beberapa bukti yang pasti. Kristal memori ini tidak bisa dipalsukan. Ada gambar memori pelaku yang membunuh malaikat pengembara. Kuharap kau mau melihatnya. Sol Yan dengan lembut menyerahkan kristal memori itu, tetapi diam-diam mengedipkan mata pada iblis jiwa, jelas bersiap untuk melarikan diri. Lagi pula, di tangan seorang kardinal tingkat reinkarnasi, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali. Aku akan memeriksanya. Setelah berulang kali memastikan bahwa keduanya tidak berniat jahat, Uskup Agung berjubah merah itu mengambil kristal memori dan mengamatinya dengan tenang. Hei, saat Uskup Agung berjubah merah menatap kristal ingatan, kedua monster jiwa, Sol Yan, berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri dari penghalang Uskup Agung berjubah merah, tetapi ketika keduanya kembali ke aula jiwa untuk melanjutkan hidup mereka, apa yang terjadi adalah pembantaian di tahta suci. Ternyata dia adalah malaikat pengembara yang dibunuh oleh Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung. Keturunan klan Xiao benar-benar memiliki reputasi yang hebat. Meskipun ada beberapa kekuatan yang tidak bisa diremehkan yang secara diam-diam melindungi wilayah api tak berujung, sejak zaman kuno, para malaikat tahta suci tidak pernah dibunuh oleh manusia. Hutang darah harus dibayar dengan darah, siapapun Anda. Haha, niat membunuh yang mengerikan terpancar keluar, dan kemudian semua kristal memori mengalir ke hadapan para pejabat tinggi tahta suci. Sebuah operasi yang menargetkan domain api tak terbatas Xiao Yan dan memusnahkan aula jiwa dilakukan secara diam-diam. Namun, harus saya akui bahwa langkah patriark klan jiwa ini berhasil. Banyak tugas dialihkan ke wilayah api tak berujung dan istana jiwa. Istana jiwa hancur total oleh tahta suci. Adapun wilayah api tak berujung, pertempuran sengit tak terhindarkan. Alam suku-suku kuno, kota langit kuno. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak klan kuno kembali normal. Dalam 1 bulan itu, meskipun klan kuno tampak sangat tenang di permukaan, serangkaian tindakan yang diterapkan di balik layar telah menstabilkan klan kuno, dan tim inti tingkat tinggi sangat memahami situasinya. Akibatnya, serangkaian perubahan yang tak terbayangkan terjadi di dalam klan kuno. Setelah bencana ini, seluruh klan kuno menjadi semakin bersatu. Kota kuno di langit, kediaman sang patriark. Semuanya ada di sini. Ayah, Bapak Guyuan, Bapak Kaisar Langit. Di dalam rumah besar yang sunyi dan tenang itu, Xiao Yan menggenggam tangan ramping Suner dan berkata sambil tersenyum. 1 bulan sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menikmati waktu luang yang panjang, tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa prioritas utama saat ini bukanlah kasih sayang terhadap anak-anak, karena teknik kebangkitan asli Susao, ditambah dengan bencana yang menimpa para leluhur sebelumnya, terdapat berbagai indikasi bahwa cengkeraman istana jiwa dan klan jahat asing mungkin bukan hanya klan leluhur saja. Selain itu,
Festival klan pengobatan akan segera tiba, saya khawatir nanti akan sangat sibuk. Upacara agung klan pengobatan pasti akan menjadi dunia yang makmur yang akan menggemparkan seluruh benua Doudi. Begitu bersinar di dalamnya, hal itu juga dapat mengambil kesempatan untuk menyebarkan prestise wilayah api tak berujung, sehingga meletakkan dasar bagi penyatuan seluruh benua Doudi di masa depan. Selain itu, bagi Xiaoyan saat ini, meskipun kekuatan jiwanya sangat besar, namun penyempurnaan obat-obatan telah tertinggal jauh, dan festival klan obat adalah suatu keharusan. Dasar bajingan, zaman sekarang, orang-orang zaman dahulu benar-benar berhutang budi padamu sebagai suami istri. Selain itu, lubang cacing ruang dan waktu akan terhubung sepenuhnya dalam 1 bulan lagi, tetapi Anda sebaiknya tidak menunggu sampai saat itu. Gu Yuan tersenyum, jelas mengatakan ini dari lubuk hatinya. Xiaoyan ini, entah dia menerobos masuk ke penjara kuno sendirian, atau akhirnya menciptakan permainan catur hidup dan mati dengan Xie Meishu, keberanian dan momentumnya cukup untuk disebut naga dan phoenix, belum lagi membantu Suner menanganinya nanti. Urusan kecil dan besar di antara klan kuno, dan bahkan beberapa hal yang bahkan dia anggap sulit, berada di tangan Xiaoyan. Seandainya bukan karena status istimewa Xiaoyan, saya khawatir apa yang dikatakan Gu Yuan adalah untuk menarik orang ini ke dalam klan kuno. Dasar bocah bau, tapi kau tidak rugi apa-apa, kan? Gu Yuan menyeringai dan memarahi ketika melihat ini. Xiaoyan kini telah menjadi tokoh legendaris dengan status luar biasa di antara klan kuno, dan untuk menebus kesalahan Xiaoyan, Paviliun Douji klan kuno dibuka khusus untuk Xiaoyan. Dalam waktu 1 bulan, Suner menemaninya masuk jauh ke dalam Paviliun Douji, yang merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memperoleh keterampilan bertarung volume kedua. Paviliun keterampilan bertarung klan kuno cukup panjang, dan berisi beberapa keterampilan bertarung yang langka dan unik, dan setiap klan hanya dapat memasukinya jika mereka telah mencapai prestasi luar biasa. Konon, mereka hanya bisa mendapatkan 1 jilid keterampilan bertarung dalam 1 tahun. Tindakan Xiaoyan pasti akan membuat banyak orang kuat iri. Jika itu adalah keturunan klan kuno, itu akan baik-baik saja, tetapi itu adalah Xiaoyan. Anda pasti tahu bahwa itu adalah keterampilan bertarung dalam kategori 2 jilid seni abadi, 1 jilid atribut api, 1 jilid sifat air. Jika harta karun setingkat ini dibawa kemanapun di benua Doudi, kemungkinan besar akan menimbulkan kehebohan, tetapi Gu Yuan hanya bisa tersenyum getir. Hehe, Xiaoyan juga berkata sambil sedikit tersenyum. Arti kata-katanya jelas, aku membantu para leluhur memecahkan masalah sebesar itu, mendapatkan sesuatu sebagai imbalan bukanlah hal yang berlebihan. Meskipun festival klan pengobatan diadakan, itu adalah acara besar bagi seluruh benua Douyun, tetapi sekarang keempat benua berada di kubu yang terpisah, saya khawatir hanya para jenius dari benua Douyun yang akan berkumpul di sini. Di antara 7 klan kuno, masing-masing memiliki seorang jenius yang benar-benar cerdas. Dengan perlindungan latar belakang mereka, aku khawatir kali ini akan menjadi peristiwa yang sesungguhnya, dan ini juga akan menjadi kontes yang sesungguhnya bagi kalian para pahlawan muda. Gu Yuan berkata, matanya juga agak panas. Jika aku lebih muda, aku khawatir peristiwa semacam ini pasti tidak akan terjadi, tetapi untuk Xiaoyan, bahkan Gu Yuan pun tidak dapat memprediksinya. Kata-kata senior Gu Yuan. Xiaoyan buru-buru bertanya, orang tua ini punya sesuatu untuk dikatakan, dan kali ini upacara klan tabib sepertinya tidak sederhana. Kali ini bencana klan kuno kita telah berakhir. Untuk memperkuat pertahanan internal dan mencegah kembalinya klan jahat dari luar wilayah, kita tidak akan pergi ke festival klan tabib. Klan jiwa, tahta suci, dan 3 tempat di wilayah api tak berujung, akan kami pantau secara diam-diam. Begitu ada kabar, kami akan segera memberi tahu Anda. Gu Yuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, setelah mengalami hal semacam itu, sarafnya selalu tegang, dan sekarang setelah bencana berlalu, sudah lama ia tidak melepaskan ketegangan itu. Saatnya bekerja. Mendengar ucapan Gu Yuan, Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dan mengangguk setuju. Tanpa disengaja, seluruh klan kuno juga akan sepenuhnya condong ke wilayah api tak berujung. Namun, perlu untuk berani mengambil risiko. Momen penting berikutnya adalah kesempatan terakhir Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan memiliki firasat bahwa perang berikutnya antara langit dan bumi tampaknya tidak akan lama lagi.
Sebelum pertempuran semacam itu, dia harus memiliki kekuatan untuk melindungi banyak kerabat dan teman. Biarkan Suner menemanimu ke sana. Kaisar Langit tak tertandingi menepuk bahu Xiaoyan dan berkata. Sedikit. Suner mendengar ini, matanya yang indah berbinar, dan dia sangat senang. Sebenarnya, Suner dan banyak ahli dari klan kuno diam-diam memutuskan untuk pergi ke festival klan pengobatan. Pada akhirnya, atas permintaan kuat Suner, hanya dia dan Xiaoyan yang pergi bersama. Meskipun ini mempertimbangkan situasi klan kuno saat itu, ini juga merupakan bagian dari kehati-hatian Suner. Awalnya, benda ini direncanakan untuk diberikan kepada Suner setelah beberapa waktu, tetapi karena perpisahan sudah dekat, benda ini tidak akan disembunyikan dan disimpan begitu saja. Selanjutnya, ini adalah perintah pemanggilan klan kuno yang hanya dapat ditangani oleh patriark klan kuno di semua dinasti. Dimanapun kau berada, selama token itu dihancurkan, para pembangkit tenaga kuno kita akan menerobos kehampaan untuk mendekat. Kau sekarang adalah pemimpin klan kuno, dengan status istimewa, kau tidak boleh kehilangan apapun, dan perintah apapun yang kau berikan, kami para ahli klan kuno tidak akan ragu. Tampaknya Xiaoyan dan Suner sedikit gelisah. Sambil berjalan bersama, Gu Yuan menatap Suner, matanya juga menjadi tegas, dan sebuah token perak yang berkilauan dengan tulisan kuno muncul di tangannya. Token perak ini berukuran sebesar tamparan, tetapi memiliki aroma yang sangat tahan lama dan bahkan memiliki kekuatan khusus dari orang-orang kuno di atasnya. Ya, terima kasih, senior. Suner tidak menolak, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menyimpannya kembali. Selama aku pergi, wilayah api tak berujung akan meminta kalian para senior untuk mengurus 1 atau 2 orang. Xiaoyan menatap ketiga sosok itu. Oke, jangan jadi mertua, ayo pergi. Kaisar Langit tak tertandingi dan Gu Yuan saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Xiaoyan menggenggam tangan Suneriu dengan sangat sopan, dan kedua tubuh mereka perlahan terangkat ke udara, seperti sepasang pengantin baru yang cantik dan anggun. Apalagi jika harus pergi ke luar dunia kuno. Tempat yang mereka kunjungi adalah lokasi upacara besar klan Tabib. Xiaoyan juga merupakan seorang alkemis berbakat ketika ia masih berada di alam bawah. Kuharap kali ini ia bisa bersinar, kata Gu Yuan sambil tersenyum puas. Kaisar Langit tak tertandingi dan Gu Yuan mendengar kata-kata itu, dan senyum di wajah mereka perlahan mengeras. Seng Yan, keturunan Xiaoyan, penguasa wilayah api tak berujung, pada akhirnya masih memiliki identitas sebagai seorang alkemis. Hal ini membuat mereka merasa bahwa di depan mereka gelap. Pria bernama Xiaoyan ini tampak sangat ketakutan. Di atas benua Douyun, 7 klan kuno berjejeran, wilayah mereka yang luas saling berhadapan dari kejauhan, dan secara samar-samar mereka berubah menjadi formasi bintang berujung 7 yang menjulang tinggi, dan saya tidak tahu apa makna mendalamnya. Klan Tabib, ini adalah ras yang cukup kuno. Membandingkannya dengan kekuatan tirani lainnya memang agak klise, tetapi hanya karena identitasnya sebagai seorang apoteker, ia telah memenangkan rasa hormat dari banyak tokoh berpengaruh, sehingga keahlian luar biasa sang alkemis tercermin dalam keluarga pengobatan. Secara tajam dan jelas, di antara klan pengobatan, klan inti mengkhususkan diri dalam penyempurnaan apoteker dan mempelajari kekuatan jiwa sebagai bidang tambahan. Beberapa dari mereka cukup kuat untuk mencapai kekuatan Dewa Petarung Bintang 7 atau bahkan Bintang 8, tetapi mereka memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, sebagian besar dari mereka tidak mahir dalam hal itu. Seorang pria yang kuat dalam pertempuran, tetapi dia tidak diragukan lagi adalah seorang apoteker tingkat tinggi. Seorang apoteker tingkat tinggi sudah cukup untuk menjadi target banyak pihak yang ingin menjilat dan menyanjungnya. Alasannya tentu saja sudah diketahui, dan ini juga merupakan alasan mendasar bagi kemakmuran profesi apoteker. Terlebih lagi, ada rumor bahwa klan Yao adalah ras super peringkat kedua di antara 8 ras kuno. Sedangkan untuk peringkat pertama, kemungkinan besar adalah klan Xiao. Markas besar suku Yao terletak di Pegunungan Yunling di bagian paling utara benua Douyun. Pegunungan Yunling, ini adalah rangkaian pegunungan besar yang megah dan berkelanjutan. Terletak di titik tertinggi seluruh benua Douyun. Di sini, energi langit dan bumi melimpah, dan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya mengalir tanpa henti. Tampaknya damai, tetapi banyak serangga beracun dan beberapa bahaya alam juga sangat berbahaya.
Gunung Yunling adalah urat spiritual super peringkat teratas di seluruh benua Douyun. Akumulasi energi tak terhitung dari langit dan bumi menjadikannya urat spiritual pertama di seluruh benua Dodi. Memilihnya sebagai wilayah sendiri, dari titik ini saja, Anda dapat melihat bahwa keluarga tabib memiliki banyak kekayaan. Lagi pula, urat spiritual super peringkat teratas ini tidak hanya dapat diperoleh dengan mengandalkan kekayaan, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup dan sebagainya. Tunggu, saudara Xiaoyan, sedikit lagi, kau akan berada di wilayah pegunungan Yaosu Yunling. Sekarang festival Yaosu sudah dekat, dan para tokoh kuat dari seluruh penjuru akan berkumpul di sini pada saat yang sama, dan akan ada penjaga Yaosu yang bertugas menyambut mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, setiap kali seseorang yang kuat memasuki festival klan pengobatan, jika tidak ada undangan ke festival klan pengobatan, saya khawatir mereka perlu mengeluarkan medali peringkat apoteker tingkat keempat atau lebih tinggi dari peringkat abadi sebelum mereka dapat masuk. Aku tidak tahu sampai level berapa peringkat alkimia Xiaoyan sekarang. Suner sedikit melipat tangannya dan menoleh ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah meninggalkan klan kuno, aura mereka berdua menurun. Jika Xiaoyan berada di tahap akhir Dewa Tempur 7 bintang, orang biasa mungkin masih tidak akan bisa menemukannya. Selain itu, Suner memiliki segel reinkarnasi, dan dia memiliki kekuatan Saint Yan dan tahap menengah Dewa Tempur 8 bintang, sehingga orang biasa dan lain-lain akan semakin sulit untuk menemukannya. Festival klan pengobatan, yang diadakan setiap 100 tahun sekali, adalah aturan yang diwariskan oleh klan pengobatan sejak zaman kuno, dan juga tercatat sebagai acara paling megah dalam klan oleh klan pengobatan. Setiap upacara besar akan mengundang orang-orang paling berpengaruh dari seluruh benua Dodi untuk datang dan menyaksikan. Saksikan kelahiran apoteker pertama di benua Dodi. Melalui festival klan pengobatan, apoteker yang dihormati sebagai yang terbaik dalam pemurnian obat di seluruh benua akan diperebutkan, dan beberapa orang dengan bakat luar biasa dan moral tinggi juga akan diundang oleh klan pengobatan. Dengan kepercayaan diri yang tinggi dalam keterampilan pengobatan, semua apoteker dengan peringkat keempat Xian Lai ke atas, bahkan beberapa orang yang tidak dikenal, selama mereka memegang medali alkimia, mereka dapat datang untuk berpartisipasi, tetapi apoteker memang memiliki kemampuan dan kesombongan ini. Bagaimanapun juga, selama ribuan tahun, apoteker yang terbaik dalam teknologi pemurnian semuanya berasal dari keluarga Yao, dan sekarang mereka telah memenangkan gelar tersebut untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Oleh karena itu, festival klan pengobatan dapat dikatakan sebagai salah satu acara paling meriah di seluruh benua Douyun. Baik itu para pangeran dari berbagai partai maupun beberapa kekuatan besar, mereka semua akan datang. Undangan dari klan tabib, Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Undangan dari wilayah api tak berujung tidak disampaikan karena dibuat terburu-buru, sehingga tertunda, dan undangan dari para tetua juga tidak disampaikan, sepertinya Gu Yuan melakukannya dengan sengaja. Ada medali peringkat alkemis, tapi peringkatnya agak lebih rendah. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya medali alkemisnya masih berada di peringkat keempat dari peringkat abadi, tetapi kekuatan jiwanya telah melampaui level ini terlalu jauh. Masih ada beberapa hari sebelum pembukaan festival klan obat, kita bisa pergi ke kota Raja Obat untuk jalan-jalan, dan sekalian saja, berikan kakak Xiaoyan medali apoteker yang sesuai dengan kekuatannya saat ini. Medali tingkat tinggi sangat berguna di sini. Baik Anda berpartisipasi dalam lelang keluarga Yao atau membeli beberapa senjata obat yang berguna, Anda akan memiliki keuntungan unik. Suner menunjukkan sedikit gigi harimau dan tersenyum. Jelas, di bulan pertama suku kuno, keluarga obat telah dijual. Beberapa informasi dalam penyelidikan jelas bagi penyelidikan tersebut. Baiklah, ayo pergi, kata keduanya, sambil juga menuju ke pegunungan Yunling. Setelah sekitar 3 jam, keduanya sampai di kaki pegunungan Yunling. Hamparan luas di sini jauh melebihi ekspektasi Xiaoyan. Saat mendongak, bahkan Xiaoyan pun takjub. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pegunungan dengan energi yang begitu kuat dari langit dan bumi. Di pegunungan Yunling, lapisan kabut menyelimuti seluruh rangkaian pegunungan. Energi abadi masih terasa. Suasananya sunyi seperti surga, dan tercium aroma menggoda yang samar-samar, membuat orang merasa lebih spiritual. Namun,
Xiaoyan tahu bahwa itu adalah dupa yang dihasilkan dari pemurnian pil obat dan tingkatannya cukup tinggi. Seperti yang diharapkan dari pegunungan Yunling. Setelah terkejut, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Pegunungan Yunling telah dipelihara oleh generasi-generasi tak terhitung dari orang-orang kuat dari klan pengobatan. Konon, dahulu kala ada seorang tokoh kuat dari klan pengobatan yang menggunakan pegunungan ini untuk menyimpan obat spiritual, menjadikan seluruh pegunungan Yunling seperti botol harta karun. Tinggal di sana dalam waktu lama dapat memperpanjang umur. Harta karunnya bahkan lebih mempesona, dan itu adalah tempat suci yang diimpikan oleh banyak alkemis. Suner tersenyum. Di depannya terdapat kota keluarga Yao yang khusus digunakan untuk menjamu para bangsawan berpengaruh dari seluruh dunia, yang disebut Yao Wangcheng. Terdapat lembaga penilai paling berwenang di kota ini, dan di seluruh benua, yaitu Asosiasi Alkemis Terkemuka, dengan lebih dari 70% alkemis berasal dari keluarga pengobatan. Kekuatan tempur klan Tabib secara keseluruhan mungkin berada di urutan terbawah dari 7 klan kuno, tetapi keberadaan alkemis di klan tersebut memungkinkan mereka memiliki jaringan hubungan yang sangat luas, dan sekarang mereka secara samar-samar mampu bersaing dengan tahta suci, jelas Suner dengan sabar. Bersaing dengan tahta suci, sepertinya hubungan antara 7 klan kuno dan tahta suci tidak begitu baik. Tanya Xiaoyan. Orang-orang berpengaruh di tahta suci percaya pada prinsip unik mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Begitu mereka menyentuh batas kemampuan mereka, mereka akan langsung membunuh orang-orang itu secara diam-diam. Di antara klan Tabib, ada seorang peracik obat nomor 1 di benua tertentu yang memprovokasi tahta suci, dan kemudian diam-diam dibunuh oleh tahta suci. Bahkan klan Tabib hanya bisa menahan diri pada saat itu, tetapi kebencian semakin mendalam. Bukan hanya klan Tabib, ada beberapa gesekan di antara 7 klan kuno, kata Suner. Ya, ayo, kita pergi ke kota Yaowang untuk mengidentifikasi medali peringkat alkemis. Xiaoyan menggandeng Suner dan perlahan berjalan pergi. Keluarga Tabib, Pegunungan Yunling. Xiaoyan dan Suner mondar-mandir dan berjalan perlahan menuju pegunungan. Di Pegunungan Yunling, aliran air pegunungan tampak di mana-mana, dan ada cahaya samar di aliran air tersebut. Jelas, disinilah letak jalan menuju kota Raja Obat. Tanpa disadari, ketika keduanya melangkah bersama ke salah satu aliran sungai di pegunungan, cahaya yang kuat menyelimuti tubuh mereka, dan sesaat kemudian, sebuah gerbang batu besar muncul di hadapan mereka. Gerbang batu raksasa itu tampak cukup kokoh, dengan energi hijau yang bergerak bolak-balik di atasnya, yang cukup misterius. Cicit, Xiaoyan mendorong perlahan dengan tangannya, dan pintu batu itu segera terbuka, dan sebuah dansi yang kuno dan megah muncul dari dalam, dipenuhi dengan aroma yang harum. Berhenti. Setelah pancaran cahaya menghilang, sebuah tim beranggotakan 5 orang muncul rapi di balik gerbang batu, yang pemimpinnya berkata dingin kepada Xiaoyan dan Xiaoyan. 1 immortal petarung bintang 7 memimpin tim, dan 4 immortal petarung bintang 6. Klan Tabib ini benar-benar rela membayar untuk upacara besar ini. Xiaoyan mengangguk ringan, menatap para penjaga yang tak bergerak seperti patung. Napas tegas di tubuhnya terlepas, dan dia segera berdiri di tempat bersama Suner. Para immortal petarung bintang 7 semuanya digunakan sebagai penjaga untuk menjaga gerbang. Saya khawatir hanya ras dengan warisan luar biasa seperti keluarga Yao yang memiliki keberanian seperti itu. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam festival klan pengobatan. Xiaoyan melangkah maju dan berkata, silakan tunjukkan undangan atau medali pangkat alkemis. Kapten penjaga mendengar kata-kata itu dan berkata seperti biasa. Festival klan Tabib adalah acara terbesar dalam abad mereka, jadi harus dijaga dengan ketat. Aku tidak punya undangan, aku tidak sempat membawa medali alkemis saat keluar terburu-buru. Sedikit rasa menyesal muncul di wajah Xiaoyan. Karena itu, saya khawatir saya hanya bisa mengajak kalian semua untuk kembali. Festival klan Tabib bukanlah permainan anak-anak, dan orang yang tidak dikenal tidak dapat memasukinya. Tunggu, kekuatan ini, 2 orang dewasa, silakan masuk. Kapten tim penjaga menolak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mengubah kata-katanya, karena tubuh Xiaoyan seperti Haoyue. Kekuatan jiwa yang menyilaukan menyapu keluar, seperti aliran sungai tahu-tahu yang terus-menerus. Kekuatan jiwa yang menakutkan itu membuat kekuatan tirani seperti Dewa Tempur 7 Bintang merasa sedikit gelisah.
Identitas seorang alkemis memang mulia, tetapi kekuatan jiwa tak diragukan lagi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan seorang alkemis tingkat tinggi. Kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskan Xiao Yan jauh lebih dahsyat daripada alkemis biasa, bahkan tidak kalah dengan beberapa tetua klan, sehingga tim pengawal ini mengubah ucapannya. Sekarang, bisakah kau masuk? Xiao Yan menarik kembali kekuatan jiwanya, menarik Suner dan berkata lembut, wajahnya tetap tanpa ekspresi, suaranya lembut, tetapi setelah kejadian barusan, orang-orang ini tidak berani meremehkan mereka. Dua orang, silakan masuk. Melompati gerbang batu ini adalah tempat kota Raja Pengobatan berada. Ada beberapa pelayan yang siap menyambut Anda. Baik itu orang yang kuat atau kontestan dari kekuatan utama, mereka akan menerima keramahan yang paling hangat dari klan pengobatan kami. Saya berharap Anda mendapatkan hasil yang baik. Ngomong-ngomong, tuanku, ada penilaian tingkat alkimia paling otoritatif di seluruh benua di kota Raja Pengobatan. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi dan melakukan penilaian. Para alkimia tingkat tinggi memiliki banyak kemudahan di keluarga pengobatan, kata Xiao Yaner. Ketika sosok itu menghilang, Kapten Pengawal berkata, ya. Xiao Yan mengangguk ringan, dan membawa Suner melewati gerbang batu raksasa menuju kota Raja Obat dalam satu gerakan cepat. Sungguh pria yang mesum. Tidak apa-apa, jangan dilihat, orang lain adalah pahlawan dan pahlawan sejati, wajar untuk menahan keindahan itu, kita harus meningkatkan pertahanan kita dan jangan pernah lengah. Lagi pula, upacara besar tadi sempat terganggu oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, jadi kali ini tidak boleh ada kejadian serupa. Setelah berbicara, suasana di sini kembali tenang. Suara dengung Weng. Setelah beberapa menit, lorong panjang itu berakhir, dan muncul lingkaran cahaya putih susu, sehingga Xiao Yan dan keduanya mendarat dengan lembut di sebuah alun-alun. Seluruh area alun-alun berwarna hijau, jelas sekali materialnya luar biasa, dan ada juga banyak cahaya putih yang muncul di alun-alun saat ini. Cahaya putih ini tentu saja adalah para pemain dan kontestan kuat yang datang ke kota Raja Obat. Tuan-tuan, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas penyambutan Anda di kota Raja Obat. Kode namanya adalah 12.580. Selama pembukaan upacara, jika diperlukan, kedua tuan akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Dua sosok Xiao Yan tadi terjatuh, seorang pemuda berwajah ramah tiba-tiba berkata sambil tersenyum, yang membuat orang merasa seperti hembusan angin musim semi, cukup hangat. Pemuda itu tampak polos, dan terlihat cukup muda, bahkan kekuatannya hanya melebihi Dosian, tetapi ini juga merupakan pemandangan unik keluarga Yao. Semua sumber daya di keluarga Yao condong ke arah para jenius berbakat, mirip dengan beberapa keturunan langsung atau rakyat biasa yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan sehari-hari ini. 12.580. Keduanya tak kuasa saling pandang, kode nama ini terlalu lucu. Saat ini, ada 12.579 yang terdaftar dan tercatat sebelum kedua orang dewasa itu, jadi jumlah keduanya secara alami menjadi 12.580. Pemuda itu menjelaskan dengan sabar. Kekuatan pemuda ini baru saja mencapai tingkat Dosian, tetapi tampaknya ada sesuatu di dalam tubuhnya yang telah disegel. Menurut pengamatan saya, benda yang disegel itu mungkin adalah sebuah kekuatan. Kekuatan sebesar itu tidak mungkin ada begitu saja. Aneh sekali jika dimiliki oleh orang yang lemah. Lagi pula, dia tidak memiliki pakaian dari keluarga Yao, bahkan tidak ada luka mengerikan di balik pakaiannya. Ini tidak sederhana. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak memberikan komentar seperti itu kepada pemuda tersebut. Ini benar-benar upacara yang megah. Suner tersenyum manis dengan mata indahnya yang berbinar. Sungguh kota Raja Obat yang megah. Berdiri di alun-alun, memandang ke atas ke kota besar yang begitu dekat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan perasaan tak berarti sebagai seekor semut. Kota Raja Obat berbeda dari kota-kota lain karena seluruhnya seperti labu akuarium. Di dinding labu itu, terdapat rumah-rumah indah yang bersinar dengan cahaya redup lampu minyak. Meskipun begitu, di kota Raja Obat yang bagaikan botol harta karun ini, beberapa aura yang samar-samar tersembunyi menyebabkan Xiao Yan berdebar-debar. Di antara ras kuno, Dewa Petarung Bintang 7 sudah dianggap sebagai pemimpin generasi muda dan mereka masih merupakan jenius yang mengandalkan warisan rasial dari bakat mereka sendiri, dan Dewa Petarung Bintang 8 adalah warisan sejati.
Bisakah kau mengantar kami ke asosiasi alkemis, adikku? Tanya Suner sambil tersenyum setelah melihat gambaran keseluruhan kota Yaoang. Asosiasi alkemis, silakan lewat sini. Pemuda itu memberi isyarat mengundang, tanpa berkata apa-apa atau bertanya, dan langsung berjalan ke sisi lain alun-alun, tetapi di wajahnya yang polos itu tampak sangat merah seperti buah ceri yang merah menyala. Bagaimanapun, seorang pria dengan status rendah seperti dia belum pernah melihat Suner yang secantik peri. Meskipun Suner telah berusaha sebaik mungkin untuk menutupi wajahnya, setelah mendapatkan api suci dan segel reinkarnasi, tampaknya Suner menjadi lebih pucat. Oh, bukankah ini kembalinya batu obat? Tepat ketika pemuda itu memimpin Xiao Yan dan keduanya berjalan pergi, beberapa tatapan yang agak tidak ramah terpancar di alun-alun. Ini rusak, dua orang dewasa, cepat. Mendengar suara yang familiar ini, tubuh bocah itu bergetar seperti tersengat listrik. Sepertinya pemilik suara itu telah menakutinya, dan dia segera menoleh dengan ekspresi serius. Xiao Yan dan kedua orang dewasa itu berkata dengan sangat mendesak. Tidak apa-apa, mainlah dengan mereka. Xiao Yan memegang bahu pemuda itu dengan satu tangan, dan segera tanpa menunggu dia berbicara, kekuatan jiwa yang menakutkan perlahan-lahan mengalir keluar, membuatnya merasa tenang. Tuan, mereka adalah anak-anak dari beberapa diaken di keluarga Yao. Mereka terbiasa bersikap arogan dan mendominasi. Mereka juga mengundang orang dewasa. Dari kekuatan jiwa yang mendalam barusan, pemuda itu juga menyadari sesuatu, dan segera menggertakkan giginya lalu berbisik menghadap Xiao Yan. Saya khawatir bekas luka besar dan kecil di tubuh Anda berasal dari mereka, kan? Seorang pria sejati, kau tidak mungkin begitu pengecut. Xiao Yan tertawa, suaranya sangat tegas. Yao Sigui, kakakku Yao Feng memanggilmu, jangan terburu-buru datang, apa kau mau dipukuli lagi? Hanya saja, terakhir kali saya bermain sungguh menyenangkan. Adik-adiknya di sekitarnya juga tampak arogan dan mendominasi. Aku ingin membawa kedua orang dewasa itu ke asosiasi alkemis. Yao Sigui Juveni lelang tampak berani menganggukkan kepalanya setelah mendapat dorongan dari Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, Suner meraba ujung pakaian Xiao Yan, dan dia tidak mengerti mengapa Xiao Yan ikut campur dalam urusan keluarga Yao. Pemuda ini sepertinya bukan pemuda biasa. Dian Jie memiliki aura yang sangat panas. Xiao Yan diam-diam mengirimkan pesan kepada Suner. Beraninya kau menolakku, kau hanyalah seorang bajingan tanpa orang tua, melawanku, kau mencari kematian. Yao Feng tersenyum puas, dan setelah selesai berbicara, ia langsung mengepalkan tinjunya dan menyerang Yao Sigui dengan kecepatan luar biasa. Kau tidak diperbolehkan menghina mereka. Mendengar Yao Feng menyebutkan masalah ini lagi, mata Yao Sigui yang awalnya polos berubah menjadi merah padam, dan niat membunuh yang mengguncang bumi perlahan menghilang. Wong berdengung. Apa yang terjadi? Melihat penampilan Yao Sigui seperti ini, tangan Xiao Yan mengguncang cincin Kaisar Yan dengan keras, dan napas panas keluar dari mulutnya. Jika memang begitu, izinkan aku membantumu. Xiao Yan mengangguk sedikit, dan kekuatan lemah ditransmisikan ke tubuhnya. Tetapi untuk berjaga-jaga, Xiao Yan tidak berani mentransmisikan terlalu banyak. Kaca. Dengan satu pukulan, Yao Sigui benar-benar menjatuhkan Yao Feng ke tanah, tetapi dia kehabisan seluruh kekuatannya dan langsung jatuh di alun-alun, terengah-engah. Namun, dia bahkan tidak menyangka bahwa dia hanyalah immortal petarung bintang 1, bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkan Yao Feng yang merupakan immortal petarung bintang 3. Ayo, kita segera pergi ke asosiasi alkemis. Xiao Yan mengangkatnya, dan secercah kekuatan murni terpancar, bahkan ketika Yao Sigui merasakan dan menyerap kekuatan Xiao Yan, tidak ada pelanggaran, cukup mudah. Sepertinya Kaisar Yanji ada hubungannya dengan kekuatan yang tersegel di dalam tubuh orang ini, kata Xiao Yan kepada Suner. Kamu, Yao Sigui, kau mencari kematian. Yao Feng sangat malu karena Yao Sigui dipukuli di depan beberapa adik laki-lakinya sehingga ia tak kuasa menahan amarahnya. Ia baru saja berdiri, dan api muncul di sekujur tubuhnya, siap menyerangnya. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan internal keluarga Yao, tetapi orang ini memiliki takdir denganku. Tetua ini, jika dia tidak muncul, aku tidak keberatan mendidiknya. Xiao Yan berkata dengan agak malas, tetapi gelombang yang terpancar dari tubuhnya membuat tubuh Yao Feng menegang, dan pembuluh darahnya langsung menegang.
Membeku, gelombang kematian tak dapat dihindari untuk muncul. Hehe, saudaraku, masalah ini disebabkan oleh manajemen buruk keluarga tabibku, kami pasti akan memeriksanya. Begitu suara Xiaoyan terdengar, seseorang yang mengenakan pakaian abu-abu dengan tulisan hijau, tabib, terukir di belakangnya. Lelaki tua itu jatuh dari kehampaan ke alun-alun dan bergumam pelan. Diaken di luar keluarga Yaoyan. Pria tua itu tampak seperti orang tua pada umumnya, dan tawanya penuh makna yang dalam. Ya, ayo pergi. Xiaoyan tak perlu bertele-tele, ia kembali dengan batu obat dan hendak pergi. Teman ini, tunggu dulu, Yao Xigui adalah anak yang tidak memenuhi syarat dari keluarga Yao kami. Mohon tetap di sini, dan saya pasti akan menugaskan pemandu yang lebih cocok untukmu. Lelaki tua itu melanjutkan. Petik 2. Xiaoyan terlalu malas untuk mempedulikanmu. Jika kau meninggalkannya, aku khawatir orang ini akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Sekarang Xiaoyan tidak punya pilihan selain membawanya. Lagi pula, kekuatan di tubuhnya membuat Xiaoyan sangat penasaran. Selain Sheng Yan dan Kaisar kuno Tuosi, siapa lagi yang bisa membuat cincin Kaisar Yan memancarkan aura sepanas itu? Xiaoyan berpikir sejenak, dan kurasa hanya orang-orang kuat yang memiliki hubungan dengan Tuosi. Nak, ini keluarga ahli obat-obatan, kau harus mencari tahu. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa seperti ini? Yaoyan dengan agresif melepaskan kekuatannya sendiri, mencoba mengejutkan Xiaoyan dengan kesempurnaan abadi pertarungan 7 bintang miliknya, tetapi ketika serangannya mengenai Xiaoyan, serangan itu dengan mudah dihalau olehnya, bahkan hanya dengan satu gelombang kekuatan jiwa yang dipantulkan kembali. Kakek Yaoyan, kau harus mengambil keputusan untuk kami, kata Yao Feng tanpa sadar sambil berbisik di belakangnya. Baiklah, masalah ini hanya bisa dibahas dalam jangka panjang. Kita tidak mampu membayar orang ini sekarang. Aku benar-benar tidak tahu, mengapa seorang petarung abadi bintang 1 sepertiku bisa diperhatikan oleh pria kuat yang tidak diketahui asalnya dan seorang tokoh besar di klan. Suaranya bergetar, dan episode itu berakhir perlahan. Kakak peri, terima kasih. Setelah meninggalkan tempat yang membedakan benar dan salah, mata Yao Xigui berkaca-kaca, dan dia tak kuasa menahan tangis. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Namun, setelah sedikit memahami, Xiaoyan dan keduanya juga menyadari bahwa Yao Xigui sekarang hampir berusia 18 tahun, tetapi karena tubuhnya yang kecil, penampilannya dikira berusia 14 atau 15 tahun. Hari ini adalah upacara ulang tahun Yao Xigui yang ke-18. Entah itu pengaturan yang disengaja atau kebetulan. Para pria, jangan menangis. Bagaimana dengan orang tuamu? Tanya Xiaoyan sambil menghibur. Entahlah, sepertinya aku sudah lama tidak bertemu mereka. Aku selama ini mengerjakan berbagai pekerjaan serabutan di kota Yaowang, kata Yao Xigui. Baiklah, mulai sekarang kau boleh ikut kami, Yao Su, jangan tinggal di sini lagi. Suner tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan penuh kasih sayang. Tapi, apakah orang-orang di klan itu akan setuju? Mendengar suara lembut Suner, mata Yao Xigui yang besar dan berair tak kuasa menahan kedipan, dan akan lebih baik baginya jika ia bisa melarikan diri dari sarang iblis ini. Jangan khawatir, serahkan saja pada kami. Xiaoyan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Yao Xi tertawa dan membawa Xiaoyan dan keduanya menuju asosiasi alkemis. Saudara Xiaoyan, aura orang ini memang agak aneh, aku bahkan tidak bisa merasakannya. Di perjalanan, Suner berkomunikasi dengan Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya. Aneh sekali, tapi sekarang aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Xiaoyan tidak punya pilihan lain untuk sementara waktu. Lagi pula, Xiaoyan tidak yakin bisa memecahkan segel itu, apalagi berada di kota Raja Obat. Begitu terjadi pergerakan besar, aku khawatir situasinya akan semakin buruk. Konon, di antara klan tabib, ketika leluhur klan tabib gugur, mereka akan meninggalkan jejak jiwa suci. Murid dari jiwa tersebut tanpa syarat akan menjadi kepala klan tabib berikutnya, tetapi jiwa suci klan tabib telah hilang selama puluhan ribu tahun, dan sekarang klan tabib telah mengerahkan banyak sekali ahli untuk mencarinya, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil. Ini juga merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan oleh para anggota senior keluarga Yao. Suner tampak mengingat legenda tentang keluarga Yao ini dan menjelaskannya kepada Xiaoyan.
Roh Kudus klan obat. Xiaoyan mengangguk sedikit. Entah mengapa, tampaknya apa yang tersegel di tubuh pemuda di depannya bukanlah sesuatu yang sederhana, tetapi Xiaoyan tidak akan mengaitkannya dengan kekuatan segel dan Roh Kudus. Lagi pula, meskipun kekuatan segel batu obat yang kembali ke tubuh itu sangat dahsyat, dibandingkan dengan jiwa suci tertinggi di klan obat, itu masih sedikit lebih buruk. Tampaknya lebih buruk daripada yang dijelaskan sebelumnya.